Ya, ini tadi pemirsa cuplikan dari keterangan saksi Susi selaku asisten rumah tangga dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati dalam sidang yang digelar hari ini. Baik, kita akan membicarakan tentang ini, berdialog yang sudah tersambung dengan narasumber. Ada M. Salahuddin, Pak M. Salahuddin selaku pakar hukum pidana. Assalamualaikum, selamat sore Pak Salahuddin. Ya, waalaikumsalam. Selamat sore, Mas. Ya, Pak Salahuddin mengikuti terus jalannya sidang Ferdy Sambo ini, Pak ya? Ya, kebetulan kalau lagi tidak mengajar, saya mengikuti perkembangan kasus dari Ferdy Sambo ini. Baik, Pak Salahuddin, sejauh ini pengamatan Anda selaku pakar hukum pidana ini seperti apa Pak sidang lanjutan kasus Sambo ini, Pak? Ya, jadi proses perjalanan kasus Sambo ini baru pada tahap mengumpulkan alat bukti yang sah yang pertama, yaitu berupa keterangan saksi. Di dalam hukum pembuktian, dalam KUHP itu jadi dalam KUHP itu ada 5 alat bukti yang sah ya. Mulai dari keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, alat bukti berupa surat, kemudian petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam perkembangannya ini masih mengumpulkan atau prosesnya itu sedang mengumpulkan untuk menemukan alat bukti yang pertama, yaitu keterangan saksi. Itu yang saya amati. Nah, dari keterangan para saksi ini memang kita tahu semua banyak hal-hal yang katakanlah tidak logis, tidak konsisten antara pemeriksaan di berita acara penyidikan ya dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan ini. Nah, ini ada konsekuensi hukum nantinya jika hakim sampai berpendapat bahwa para saksi yang memberikan keterangan ini telah berbohong atau banyak melakukan kebohongan-kebohongan. Itu mempunyai konsekuensi yuridis tersendiri nantinya. Konsekuensi seperti apa itu Pak Salahuddin? Seperti nanti akan apa yang pernah disampaikan ya. Ya, seperti pernah hakim menyampaikan ya. Hakim menyampaikan memperingatkan kepada saksi Susi bahwa dia supaya tidak berbohong. Kalau dia berbohong nanti akan diperintahkan oleh hakim kepada jaksa penuntut umum untuk menahan dan segera melakukan pemeriksaan dengan ancaman pasal 242 KUHP. Jadi di situ seseorang yang memberikan keterangan saksi di bawah sumpah, kemudian dia melakukan kebohongan-kebohongan, dan itu hakim akan memerintahkan, memperingatkan pertama kali itu, supaya saksi itu tidak berbohong. Tetapi jika terus berbohong, maka hakim mempunyai kewenangan untuk memerintahkan kepada jaksa penuntut umum menahan saksi ini dan segera memeriksa dengan pasal 242. Dan itu ancaman pidananya itu bisa 7 tahun ya. Bisa 7 tahun. Wow. Nah, ini yang dimaksud ada konsekuensi yuridis ketika para saksi ini memberikan keterangan tidak sesuai atau bohong-bohong ya. Ya, artinya ini kan sudah disumpah dengan bahkan juga sudah diperingatkan oleh hakim. Namun masih ada masih ada dari para saksi ini yang berkelit dan cukup membingungkan gitu dari jawaban-jawabannya. Ini nanti apakah nanti akan berpotensi dia akan terkena hukum pidana, ataukah mereka ini para saksi ini mereka takut akan terdakwa dari ancaman dari terdakwa, atau bagaimana sebetulnya sih Pak? Hingga mereka berani untuk berbohong atau berkelit begitu. Iya, ya kalau nanti hakim sudah merasa katakanlah ya tidak nyaman dengan kondisi atau keadaan para saksi yang sering melakukan kebohongan ini, tentunya hakim nanti akan melaksanakan kewenangannya ya sesuai dengan perintah-perintah normatif yang ada di dalam KUHP. Ya. Kita tunggu saja nanti kalau hakim sampai
merasa tidak nyaman ya, atau merasa dirinya banyak dibohongi ya, oleh keterangan para saksi ini, tentunya hakim akan menerapkan sesuai dengan perintah KUHAP. Gitu. Ya, Pak Salahuddin, tadi Anda menjelaskan total ada 5 keterangan atau alat bukti yang sah, dan ini masih mengumpulkan alat bukti yang sah baru yang pertama. Ini sampai sejauh mana atau sampai sebanyak apa bukti yang harus dikumpulkan sehingga nanti akan berpindah ke alat bukti yang sah yang kedua, ketiga, keempat, hingga nanti kelima? Ya, jadi saya melihat ya, keterangan saksi ini yang banyak didasarkan kepada berita acara penyidikan, sementara penyidik di sini menurut pendapat saya itu sebenarnya melontarkan bola panas kepada hakim ya, kepada persidangan ini untuk motif-motif yang sebenarnya dari peristiwa pembunuhan berencana ini. Gitu. Jadi ini menurut pendapat saya hakim ini akan bekerja ekstra keras ya, akan bekerja ekstra keras nanti. Dengan kata lain harus benar-benar menerapkan segala kemampuannya, dan pemeriksaan di persidangan ini harus benar-benar didasarkan kepada keilmuan, khususnya ilmu hukum pidana dan ilmu-ilmu bantu seperti kriminologi, psikiatri forensik, ya, kemudian viktimologi dan macam-macam ya, yang diperlukan untuk membantu terkuaknya peristiwa pembunuhan berencana ini. Sementara dari penyidik hanya melakukan penyidikan ya, di dalam BAP-nya itu hanya memuat fakta menurut terperiksa. Sedangkan seharusnya ya, dalam prinsip hukum pidana, berita acara pemeriksaan ya, pada waktu penyidikan itu mestinya harus mengandung fakta hukum, bukan sekedar fakta menurut terperiksa. Mestinya demikian. Nah, saya melihat ini hanya fakta-fakta menurut terperiksa, tidak mengandung fakta hukum. Maka di sini hakim itu harus benar-benar bekerja ekstra keras untuk menerapkan ya, keilmuannya di dalam proses persidangan ini. Jadi contoh bagaimana hakim di dalam membuat pertanyaan-pertanyaan ya, baik untuk menemukan sesuatu yang benar ya, atau ketika dia merasa bahwa ada para keterangan saksi ini yang bohong-bohong, yang palsu ya. Makanya harus benar-benar menerapkan kemampuan penalaran hukum dan logika hukumnya ya. Seperti hakim tidak bisa secara spontanitas mengajukan pertanyaan-pertanyaan begitu saja kepada para saksi yang ditengare ini banyak bohongnya. Jadi hakim itu pada waktu malam harinya sebelum sidang itu sebenarnya harus sudah menyusun daftar pertanyaan ya, daftar pertanyaan kepada saksi yang akan diperiksa ini sesuai dengan penalaran dan logika hukum gitu. Iya. Tapi Pak Salahuddin seharusnya demikian. Iya, tapi Pak Salahuddin ketika itu memang pertanyaan sudah disusun dari sebelum sidang digelar malamnya begitu ya yang Anda tadi sampaikan. Namun fakta di lapangan atau keterangan saksi yang disampaikan ternyata ini butuh pertanyaan di luar pertanyaan yang direncanakan malamnya yang itu perlu digali. Itu bagaimana Pak Salahuddin hukumnya? Iya, jadi maksud saya pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun ya, yang telah dipersiapkan sebelumnya itu penting ya. Tentunya nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan perkembangan di persidangan. Betul. Jadi artinya pertanyaan yang telah disusun itu merupakan pedoman. Supaya terarah, supaya lebih fokus untuk mencari motifnya gitu. Ini yang penting gitu. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu hanya spontanitas, maka dikhawatirkan tidak akan menemukan ya, kebenaran material yang sesungguhnya ya. Jadi kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya terjadi itu bagaimana? Jadi tetap ada rules. Ini yang saya maksudkan bahwa hakim ini benar-benar harus menerapkan berdasarkan keilmuan. Betul. Iya.
Jadi tidak boleh ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya spontanitas belaka gitu. Atau bahkan Jadi melenceng harus begitu Pak ada Salahuddin ya? pertanyaan yang sudah disusun ya, berdasarkan BAP. Ya, Oke. itu yang dimaksudkan bahwa penalaran dan logika hukum ini benar-benar diterapkan di dalam proses persidangan pemeriksaan perkara ini gitu. Oke. Ya Pak Salahuddin, seperti yang kita ketahui sekarang ini kan hari ini dihadirkan 10 orang saksi. Sementara tadi sudah 4 yang sudah selesai diperiksa. Nah, siang ini dilanjutkan kembali untuk pemeriksaan saksi yang tadinya 2 orang dari dua-duanya ART, ini 6-nya dihadirkan di dalam sidang. Anda menilainya cukup efisienkah atau sebetulnya justru malah memperpanjang jalannya sidang ini? Ya, itu sebenarnya kan masuk pada strategi pemeriksaan persidangan ya. Oke. Jadi jaksa di sini mempunyai strategi tertentu di dalam menuntut seseorang itu, Ya. di dalam mengajukan seseorang itu menjadi terdakwa di persidangan. Apakah BAP apa? Apakah surat dakwaan itu dijadikan satu atau di split? Itu merupakan strategi dari jaksa penuntut umum. Tentunya akan memperhatikan pula aspek-aspek efisiensi dan efektivitasnya gitu. Ya, ya, Jadi ya. itu merupakan keputusan dari jaksa ya. Dan juga nanti akan diperhatikan, akan dituntun oleh hakim. Jika ini dirasa tidak efektif, maka perlu digabungkan atau bagaimana, itu terserah putusan dari jaksa dan hakim nantinya. Ya. Misalnya hakim kemarin memerintahkan supaya dihadirkan saksi verbalisan misalnya. Ya. Ini kan spontanitas saja setelah hakim menanyakan kepada para saksi itu. Ya. Jadi itu putusan dari jaksa penuntut umum dan kebijaksanaan dari hakim gitu. Baik. Baik Pak Salahuddin, menarik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai bagaimana menganalisa sidang lanjutan daripada kasus Sambo. Dan kita akan jeda terlebih dahulu Pak Salahuddin, tetaplah di kabar khusus sidang kasus Sambo. Usai jeda kami akan kembali.